Baik, kita kembali ke Buya 20. Tapi karena kami breeder tentu Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, sekarang kita sudah di showroom BKF. Selain di Madpon, kami juga melakukan pembesaran di kolam filter. Pembesaran di kolam filter kami lakukan di saat itu size-nya 20. Jadi size 20 cm, 20 bu itu di Madpon, kemudian kami pindahkan rawat di sini. Nah, ini ikan-ikannya. Kita review, nanti kita ukur satu-satu. Kita juga kedatangan tamu nih. Ya, halo. Jawara Koi Indonesia. Ya, dari Jawara Koi Indonesia, Tangerang. Kalau di Banten teman-teman mungkin udah pada kenal, termasuk ahli ikan, kolam, perawatan dan lain-lain. Oh my God! Di Banten kenal lah Jawara Koi Indonesia. Siapa yang nggak kenal ya Om Tole? Ya, kebetulan kita ada kesempatan buat main, nyamper, ngelihat aslinya. Selama ini kan cuma di video doang, Om, ngelihat ikannya, ngelihat lokasi. Nah, ini kesempatan kita main ke sini. Ngelihat ya ikannya mantep. Jos. Nah, dulu ini sempat kami adakan event keeping contest. Saat itu size-nya berapa ya? 20 bu ya? 20. 15 BU ya. 15 yang ginrin, yang non ginrin itu 20 bu. 16 sampai 20 gitu. Nah, ini DOB Januari ya, sama dengan yang di Madpon tadi. Sengaja kami lakukan dua tempat pembesaran, tujuannya ingin melihat mana yang terbaik, keeping di Madpon atau keeping di kolam filter. Ini kolam filter kami seperti ini teman-teman, bisa dilihat gak ikannya. Nah, ini Om Ciwo yang biasa di video shop. Karena saya jarang seperti sini. Coba lihat kolamnya, ada 5 kolam filter. Kolam kami ukurannya itu 6x3, kolamnya saja ya 6x3, kedalaman 2 meter. Jadi satu kolam ini 36 ton. 36 ton, isi ikannya banyak. Om Ciwo kasih makan ikannya biar kelihatan. Ini buat referensi teman-teman, artinya pelihara ikan koi itu paling baik di mana gitu? Di kolam filter atau di Madpon ya? Ada plus minusnya lah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini isinya kurang lebih berapa? 50 ekor ada itu. Ada yang diisi 50, campur itu indukan dan hasil breed kami. Ada yang DOB Juni ini. Kolam 2. Ini kedalamannya 2 meter ya, Om ya? 2 meter betul. 2 meter dengan waterfall memanjang. Waterfallnya itu 2 meter panjangnya. Kolamnya 3 meter. Tujuannya biar riak airnya tidak terlalu deras. Deras ya. Kemudian posisi aerator kami posisikan persis di bawah waterfall. Tujuannya agar riak yang ditimbulkan dari waterfall dan aerator itu hanya ada di satu titik. Iya. Jadi karena kolamnya panjang, masih bisa enak terlihat lah gitu. Tidak bergelombang semua. Itu kolam 2 juga sama. Habis diserok nih, ikannya agak takut. Iya. Pakai pompanya 2 kali 18.000 ya, Om? Enggak sih, ini 2 kali 30.000, tapi pompa murah. Low watt. Iya, 60.000 berarti. 60.000, tapi itu tidak real sebetulnya teman-teman. Apalagi posisinya akan naik ke waterfall, jadi tenaganya berkurang, banyak loss lah. Iya. Kami tidak referensi untuk pakai pompa yang low watt gitu. Karena bagaimanapun tetaplah lihat, jangan hanya LPH-nya, tapi besaran wattnya. Wattnya, gitu. iya. Kata senior koi mah, bisa pensiun tuh ahli-ahli teori. Kalau memang betul watt kecil, ya, bisa menghasilkan gede, menghasilkan besar. Iya. Tapi karena kami breeder, tentu
operasionalnya kan besar Iya. dari sisi listrik dan lain-lain. Jadi kita coba siasati ya pakai pompa low watt. Menurut kami yang penting sudah oke, bisa dilihat baik gitu. Untuk medianya Om ini apa aja Om biasanya? Kalau media ini juga media yang tidak media termurah di kelasnya Om. Iya. Ya jaring, batu, bombong sama yang lain-lain gitu Ya ya. kalau ini kan chambernya 6 ya. Chamber 1 mekanis itu isinya jaring nelayan urai. Iya. Chamber 2 itu jaring nelayan kantong. Oh yang di Karena kantong dia ini. mekanis. Iya. Chamber 1 2 itu mekanis, semuanya sama. Ah. Chamber 3 4 baru biobol atau batu apung. Batu apung. Oh. Chamber 5 itu full oyster. Oyster full ya. Chamber 6 ya pompa dan UV. Bo- Nantilah kalau bahas kolam kita nanti bikin review, ya. bikin konten khusus Iya. tentang kolam. Iya. Saya mau belajar ke Om Jawara Koi Indonesia nih. Jawara Koi Indonesia kan spesialis bikin kolam. Kebetulan kolam-kolam ini kami buat sendiri. Langsung saya bikin tuh 5 kolam. Ya. Sombong amat. Ya. Waktu itu ini sekaligus kita bikin 5 kolam. Saya lihat referensi di YouTube, sistem pemipaan dan lain sebagainya, sirkulasi. Ya menurut saya tidak sulit lah bikin Ya. kolam itu gitu. Melihat Om Tole sukses nih, jasa pembuatan kolam, mungkin nanti BKF ikutan juga. Di deskripsi di deskripsi YouTube itu sudah kami rubah tuh, ada jasa pembuatan kolam dan Oh maintain. iya. Baik, kita kembali ke yang kita bicarakan hari ini nih. Review. Ini ikannya teman-teman, usianya 13 bulan. 13 bulan. Ya, 13 bulan. Nah, kemarin di mud pond itu kami agak kesulitan, lupa bawa ini nih, harusnya pakai air bersih gitu. Oh Di iya. mud pond kemarin kan di jaring tidak terlihat. Tetapi di mud pond itu rata-rata warnanya kan, ntar dulu aerator cabut dulu. Warnanya kan rata-rata tidak terlihat. Sebetulnya yang di mud pond warnanya seperti ini nih. Kalau di mud pond seperti ini, di mud pond gini kan, ada totol-totol hitam gitu. Nanti masuk ke wall filter jadi ini. Oh, Ini jadi lebih yang pekat ya. yang untuk saat ini jadi ikonnya BKF, produknya ini Biawak. biawak. Sombong amat. Ya, sebagian teman-teman mungkin udah punya produk ini. Ini memang dulu kami lakukan cross breeding, kawin silang antara karasi dan cagoi. Tapi cagoinya itu saya cari sampai sekarang saya nggak dapet jantannya cagoi. Iya. Betinanya Super Mango Sakai. Sakai. Indukannya 80 bu. Kalau sekarang 81 ya? 80 lebih, sekarang 81. Ini breed pertama dulu, kami silang dengan cagoi. Waktu itu cagoinya itu memang spesialis saya order karena warnanya waktu itu antik gitu, merah. Oh. Hanya sayangnya mati. Mati. Nah ini hasil anakannya. Anakannya akhirnya jadi lain-lain nih. Ada yang seperti ini lebih cenderung warnanya coklat campur merah gitu. Dan ini bukan Akamatsuba ya. Ini tidak metalik, bukan hikari, bukan keluarga ogon. Ini keluarga kayak karamel lah gitu ya Om ya. ya lebih miripnya Mirip ke karamel. Ke karamel, tapi beda juga kalau karamel lebih mirip ini bukan? Iya. Karamel itu lebih mirip ini. Ini besarnya jadi seperti ini. Awalnya kecil-kecilnya hitam-hitam gitu, jelek-jelek lah. Nah, ini yang karasi. Karasi Super Mango mungkin dekatnya ini. Iya. Atau yang ini. Ini ukurannya sih sama semua tuh. Sama ya. Hanya warnanya lain-lain, ini dikarenakan hasil cross breeding. Iya. Nah, sekarang kita penasaran nih yang Ya. ditunggu-tunggu, size-nya berapa sih di kolam filter gitu. Ya, Kalau ya. kemarin di mud pond kan size-nya 55 sampai 62 ya. Oh, Oke. itu yang di kolam sawah Om. Ya, ini full dari awal dari size 20 BU di Di sini. kolam filter. Ya, Oh, betul. gitu. Di kolam Ya. filter makan yang sama. Bedanya memang kualitas warna jauh.
Oh, Lebih baik di kolam filter. lebih bagus ya. Lebih bagus di kolam filter. Kalau di matbon di sawah itu 1000 meter kita hanya isi 50 ekor. Oh. Dari size 40-an itu udah isi segitu. Duplikasi pam-pam Jepang gitu teman-teman, karena kami dari awal ingin mencetak ikan-ikan jumbo. Nah, tetapi hasilnya size-nya ya udah cukup bagus sih buat kami. Iya. Kami kan targetkan usia 1 tahun tuh 55 saat itu ya targetnya. Iya. Banyak juga yang meragukan, nyampe nggak sih ikan BKF size 55 BU usia 1 tahun gitu. Iya, ini udah termasuknya ini jumbo tosai ini jatuhnya. Ya, jumbo tosai. Tapi kita Rata-rata segini. ya rata-rata segini. Sekarang biar pasti kita ukur. Iya, Oke, Om Cibo, kita ukur. Ukur yang paling kecil. Yang paling kecil yang ini. Nah, ini apa ya? Apa namanya itu? Karasi Super Mango ya itu ya? Ya, sama sama indukannya kan? Nah, ada yang sama sama indukannya. Ada juga yang sama jantannya. Hah? 57. 57. Coba saya yang ini. 57 ya? 57 terkecil. Coba balikin. Ini 57. Ya. Coba yang kuning. Yang kuning dulu semua. Nah, ini juga ya beda-beda ya warnanya. Iya. Sebetulnya polosan itu juga nggak sama warnanya. Kalau ini lebih dekat apa ya? Nah, ini berapa nih? Kayaknya lebih besar ya? Lebih, Om. 60 60 pas ya? 60 pas. 60 pas. 60 pas teman-teman. Nah, warnanya gini. Itu kan agak kotor, biar jelas juga. Nah, ini saat size 35 cm saya bawa show di Lembang. Apki Kuaiso saat itu. Ini juara 1 saat itu. Nah, sekarang size-nya sudah 60. Dulu kurus kecil gitu ikannya. Saya juga waktu itu heran, kenapa ikan ini bisa juara gitu. Iya. Tapi akhirnya saya paham. Iya. Oh, yang itu? Ya, cagoy yang agak gelap. Oke, itu berapa? Tadi ada yang 5 berapa? 57. 57. Ini 60 60 pas. pas. 60 pas. Coba lihat warnanya. Nah, ini 60. Warnanya agak gelap seperti ini, coklat campur lah. Kayak merah. Coba kalau di bawah. Nih, siripnya juga rata. Tuh. Nah, ini saya tanya juri waktu itu, kenapa ikan saya bisa juara? Ternyata ini salah satunya. Ukurannya rata sampai Bawah. ke perut. Oke. Terus yang ini yang ini nih. Ini nih, belum kan? Coba. Ya itu. Emang udah itu? Udah. Belum. Oh, belum. Nah, yang ini itu warnanya Coba, Om. kuning dan hitam juga ngadu ya? Ah? Itu warnanya bingung juga itu. Antara hitam dan kuning. Size-nya berapa? Sama 60 ya? 59. 59. Hanya badannya lebih lebar. Ya. Enggak, warnanya ini. Balik ke sini, Om. Nah, gini. Warnanya ini kan belum selesai nih, belum finish. Dulu finish. awalnya hitam. Ya, dia dari belakang dulu ya, Om. Di belakangnya udah mulai kelihatan warnanya, ke depannya belum terlalu keluar fukurinnya ya. Ya, masih belang. Ya. Ini yang belakang ini lebih pekat daripada yang di depan. Ikan ini agak aneh, tadinya hitam kayak arang gitu. Terus lama-lama mulai belang-belang, lama-lama mulai ya jadi macam-macam. Iya. Tuh, warnanya Jadi gini. teka-teki. Jadi teka-teki. Tuh, siripnya ada gradasi hitamnya tuh. Iya. Jadi ya namanya apa ya? Namanya hasil crossbreeding. Jadi adu kuat gen antara karasi dan Iya. cagoy. Tapi bagus sih, saya suka bentuk pukurinnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian nah yang mana lagi? Yang itu. Oke. Ya. Ini
Enggak. Dia bukan itunya tuh, meterannya harus mundur dikit. 62. Lihat ukurannya. 62. Nah, kelemahannya kami sedang mencoba akan perbaiki generasi ini. Saya suka dengan biawak ini, kelemahannya dia belum stabil warnanya. Di sini Karena masih ini gitu ya Om ya. Ya. Terus ini nih, suka ada item-item. Oh. Nyari yang bersih itu luar biasa sulit. Ini bekas sisi copot. Kalau ini bekas copot nanti bisa balik. Coba lepas. Nah, ini kesulitannya karena ini F1. F1 yang paling tepat itu sebetulnya hasil crossbreed, bukan anakan impor sebetulnya. Oh. Bebas lah mau ikan lokal, mau ikan impor. Kalau dia terjadi crossbreed, anakannya F1. Oh. Jumlahnya sedikit dan masih banyak kelemahan. Nah, nanti kita akan coba beberapa kita jadikan indukan untuk dilakukan inbreeding gitu. Sebenarnya kami sudah coba kemarin karena jantannya mati. Kemudian kali ini melakukan inbreeding, indukannya ibunya dikawinkan dengan anaknya untuk mendapatkan ini yang lebih baik. Iya. Sekarang usianya 1 bulan. Sudah dicek tadi banyak sih yang insya Allah jadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih bagus. Iya. 62 satu lagi. Oke. Nah, itu lebih kuning kan? Kuning gradasi hitam. Coba ukur. 60. 61, 61. 62 juga. 62 ya. 63. 62 pas. 62 pas. 62 pas. Coba lihat balik. Ukurannya seperti ini. Ini udah rapi sebetulnya, hanya ada gradasi hitam di sini. Nah, warnanya juga apa ya? Tuh. Kayak emas. Kalau kena sinar lampu sih sebetulnya ini kuning keemasan semua sampai sirip sampai bawah sebetulnya. Tuh. Kuning emas kan? Sampai gendrenya sampai ke bawah. Kalau gindring kurang padat. Iya. Gini warnanya. Ini bukan gindring. Kalau yang gindringnya kualitas gindringnya kurang bagus. Oh. Karena memang tidak, indukannya kan nggak ada yang gindring. Masukin lagi. Nah, itu hasil reviewnya teman-teman. Jadi menurut saya malah kalau dari sisi grow sama ya. Hampir sama gitu ya. Hampir sama. Di sana paling besar kemarin 62, antara 55 sampai 62 ya. Yang di mud pond, yang di kolam filter pun size-nya kurang lebih sama, tidak jauh berbeda. Tetapi di kolam filter, di kolam Satu doang. Hah? Beda satu doang. Beda 1 size, 1 cm. Enggak, kalau di Madpon agak munuk. Ya, di mud pond lebih Berpunuk. berpunuk. Ininya lebih naik. Kalau di mud pond betul, Om Ciwo tadi ngingetin. Di mud pond itu bedanya ini lebih munuk. Mungkin karena tempatnya luas ya. Kalau di sini standar lah dengan teman-teman kolam teman-teman hobis, bahkan ini terbilang kolam minimalis ya. Iya. Pakai media ala kadarnya, Iya. pakai pompa juga pompa yang low watt lah. Iya. Pompa termurah di kelasnya lah. Tapi hasilnya seperti ini. Apalagi ini juga pakannya sama di sini dengan di mud pond. Madpon. Oh. Pakan termurah di kelas koi juga. Berarti rata-rata itu kita ambil dari 57 tadi ya, 57 sampai 63 itu rata-rata 60-an lah ininya Om ya. Ya, 60-an. Artinya sudah melebihi dari yang kami targetkan. Usia 1 tahun target kami kan 55. Di peserta KC kemarin saat usianya 12 bulan pas itu kan terbesar berapa? 58. 58. Nah, ini teman-temannya ikan KC ini hanya memang harus agak sabar ya. Iya. Saya juga itu kasih target 50 saya tahu. Targetnya waktu itu. Ini Kan sampai 50. kalau Tapi kalau dilihat dari pertumbuhannya ini udah lebih dari jumbo tosai ini Om. Ya betul, lebih dari jumbo tosai. Tapi kan perjalanannya belum selesai. Iya. Kita belum bisa mengambil kesimpulan. Betul nggak sih ikan ini bisa jumbo? Nah, Jumbo yang dimaksud itu 80-an ya. 80-an. Nyampe enggak, tetapi betul kita cukup optimis berdasarkan misalnya data tabel prediksi lah, tabel prediksi yang dibuat Pam-Pam Jepang. Kami kan acuannya ke sana. Iya.
Jadi mereka indukannya 80 cm ke atas. Iya. Kemudian yang anakan yang akan mencapai size 80 itu kalau usia tosai 1 tahun ya. Iya. 1 tahun ke bawah itu size-nya minimal 35 bu. Ya, 25 normalnya. cm. Minimal 35 kalau menurut prediksi beberapa farm Jepang itu Ya. bisa besarnya kelak 80. Oh, iya. Nah, kalau ini usianya 13 bulan, 1 tahun lebih sebulan. Iya, lebih sebulan. Ini size-nya 62. Artinya kalau ukurannya ke sana, ini sudah jauh. Jauh ya. Bahkan kami memberanikan diri menargetkan di breed kedua polosan, di Iya. breed kedua polosan itu memang kami perbaiki indukan karena dulu banyak dikomplain produk BKF ikannya panjang-panjang gitu, sulit gemuk, kayak lontong. Saya bilang ya sabar, nanti dia ada waktunya. Setelah size 60 baru mulai ngisi bodinya. Iya. Ini seperti ini. Ini ada kok di Instagram itu saat juara 1 size 35 itu kurus, tipis gitu. Nah sekarang kan udah mulai ngisi kan. Terus kami juga tidak lakukan puspakan memang. Nah, ini masih panjang. Ini udah mulai ngisi. Nah, Mulai ngisi, harus sabar memang. Nah nanti kita akan buktikan betul gak ini bisa 80, tetapi cukup optimis lah dengan size 1 tahun usianya sudah sebesar ini dengan kualitas menurut saya Fukurin bagus ya. nggak jelek-jelek amat lah, Iya. tidak stres ya, Iya. tidak overgrow. Ini Fukurinnya bagus, Nah, rata gitu, rata. rata ya artinya ini tanda tidak terlalu dipuspakan. Iya. Pakannya juga pakan murah, apalagi pakai pakan mahal kelak. Nah gitu teman-teman, kalau di breed kedua kami targetkan usia 1 tahun 65 cm. ya 65 cm. Iya. Sekarang usia 8 bulan. Nanti di konten setelah ini kita akan review review produksi kedua polosan BKF. Nah, untuk kali ini mungkin kontennya itu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Artinya menurut saya terbaik keeping koi kolam filter. Kolam filter jauh lebih baik. Lebih baik Warna udah lebih bagus. udah langsung bagus warnanya gitu ya. Langsung bagus. Kalau di kolam matpon kan kita harus finishing lagi nanti kalau pindah ke Atau ambil satu ada yang di kolam Adpon, lupa saya. Cago yang biawak. Buat perbandingan aja. Saya lupa itu ada yang di karantina Nah, dari Madpon. berarti kalau yang dari matpon itu ya kita butuh finishing lagi untuk di kolam filternya itu Om ya. Iya, betul. Ini kita ambil, saya lupa. Ada yang kemarin di karantina dari Madpon mau masuk kolam filter untuk dilelang sih sebetulnya. Oh, jauh lebih terang yang ini Om ya. Apa gimana? Untuk yang ini aja nih, untuk yang hasil crossbreednya ini, yang ini nih, yang biawak. Ya, yang biawak ini. Di Madpon itu kami besarkan hanya biawak, ada karasi 2 lah. Oh, Biawak aja yang dibesarkan. ini masih banyak yang di kolam matponnya masih banyak berarti Om. Ada berapa ekor lagi Om yang dibesarkan di kolam matpon yang 45 tambah 40. oh, 85 ya? 85. 85. Hmm. Hanya 85 yang kualitas menurut kami layak lah dibesarkan, bagus gitu, sudah rata. Nah ini yang dari Madpon. Enggak, kesini aja Gua sih sini. buat. Nah di Madpon ini Oh, kalau dari matpon dia begini modelnya Om. Oh. modelnya gini tuh, Kusam. pucat kan? Bandingin aja. Nah. Oh, iya. Di Madpon gini. Nah ini nanti nggak jadi seperti ini. Dia lebih bagus dari ini hasilnya. Jadinya yang ini nih, ini. Wan. Oh, yang ini. Nah betul. Ya, ini nanti jadinya begini. Oh. Jadinya seperti ini. Jadi kalau dari Nah, Om kolam Ciwo yang sehari-hari, nih yang ini. Jadinya yang mana? Di antara ini. Kalau menurut saya yang paling ini nih bentuknya nih. Gini ya, Hmm. lebih gelap ya. Kesini. Ininya kan agak merah tuh kepalanya. Ini sama. Ini yang dari Madpon juga. Ini yang kecil yang kami ambil. Mungkin dekatnya ke sini nih. Nah,
kepala ya. Iya nanti jadi berubah warnanya, jadi hitamnya kepala. naik. Oh, Kepalanya kan tuh sama merah. Iya iya iya. Tapi kuning ini bukannya lebih bersih warna belakangnya. Bakal lebih bersih. Gini Iya. kali nih warnanya nih yang ini. Lebih dekat ke itulah. Nah, ke sini balikin. Nanti jadinya gini. Ya. Sepakat gak? iya hampir sama sih. Nanti jadinya gini. Ah, ah. Maksudnya ini kan backgroundnya sudah apa warnanya pasti jadi kuning emas gini. Iya, kalau keepingnya di kolam filter langsung jadi begini. Kalau dari matpon harus butuh finish lagi supaya jadinya begini Om ya. Ya betul. Oh, Waktunya 2 bulanan. 2 bulanan dari ini biar jadi kayak Ya. gini gitu ya. Oh. 2 bulan nanti berubah. Kalau lihat di video shot itu begini ikan-ikannya kan yang kita videoin ya. Ada yang sebelumnya tuh ini di matpon, ini di kolam filter. Nah ini kalau kami jual misalnya ke teman-teman bahaya kan? Ikannya berubah jadi begini. Tapi menurut saya lebih baik ini, Iya. lebih kontras kan? Iya. Kok ini ikannya beda? Jadi kuning keemasan ketemu dengan warna hitam. Ini kan hitamnya belum kelihatan. Jadi Memang- dari karasinya dapat, dari cagoynya juga dapat juga Om ya. betul. Jaringnya ya. Nah itu kurang lebih teman-teman. Jadi menurut saya tetap terbaik keeping di kolam filter. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Iya. Terima kasih juga ke Jawara Koi. Ya, Om Jawara terima kasih sudah jauh-jauh dari Ya. Tangerang berkunjung ke kampung nih ke Serang. Ya kita terima kasih udah dikasih sambutan, ngelihat farmnya, ngelihat kolam filternya, juga diajak jalan juga kemarin ke matponnya, ngelihat ikannya kayak gimana. Ternyata memang fasilitasnya buat pembesaran juga buat indukannya bagus-bagus dari BKF. Ya, terima kasih juga saya banyak diajarin ilmu nih dari tentang perawatan ikan. Sharing aja Om, bukan Ya. saya nggak ngajarin, saya sharing aja gitu. Ya banyaklah kami belajar dari iya. Om Jawara tentang lebih ke perawatan ya, bagaimana memperlakukan ikan gitu. Saya banyak dapat masukan tuh tentang air, tentang perawatan dan lain-lain. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sukses selalu Om. Ya sama-sama Om. Salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.